Nanti kita akan fokus ke zikir nafas ya. Zikir nafas untuk mengobati saat problem lambung muncul. Jadi saat kambuh. Tapi teman-teman nggak usah ini sedang kambuh, sudah langsung aja zikir nafas, cukup sadari nafas, tapi tekniknya kayak tadi. Tarik nafas, ketika pertama kali ingin hembuskan, hembuskan atau lengkuas ya. Jadi kunirnya 1 jempol, lausnya 1 jempol, kunir 1 jempol, temulawaknya 1 jempol, lausnya setengah jempol. Cukup dibersihkan, lalu di blender, diambil airnya, lalu bikin nafas kolbi ya. Terima ikhlas. Lalu zikirnya ditambahi zikir la ilaha illallah. Nah setelah 3 menit ya. Jadi zikir nafas jadi 1 menit. Yang kolbi 3 menit. Ya, kolbi 3 menit. Sekarang zikir la ilaha illallah dengan nafas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tasawuf Indonesia, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati. Untuk hari ini kita akan membahas apa? Iya, kita sudah beberapa kali bahas tentang lambung ya kak ya. Ada beberapa episode. Jadi ada zikir tentang lambung, lalu cara menjaga lambung itu kayaknya saya lihat tadi malam itu 2 atau 4 bulan yang lalu. Teman-teman bisa nyari di playlist ngobati tentang bagaimana cara menjaga lambung. Nah kalau kali ini kita membahas kalau pas kambuh gimana. Kan problem lambung itu sering kambuh ya. Kalau di klinik problem-problem semacam itu sangat sering kita hadapi ya. Jadi pasien datang lalu perut terasa mual, terasa sebah, kadang-kadang bahkan disertai sesak nafas ya. Itu sangat sering terjadi dan tidak jarang, bahkan mungkin sangat sering disertai problem anxiety, problem kecemasan yang muncul. Karena memang gitu kan, lambung itu sangat terkait dengan kecemasan. Jadi kecemasan bisa menyebabkan problem lambung bisa menyebabkan kecemasan. Jadi kita nggak bisa dipastikan apakah kecemasannya dulu apa lambungnya dulu, nggak bisa dipastikan itu. Mungkin bisa diduga ya, oh kalau aku cemas tuh lambungku kambuh ya, berarti kan kecemasannya dulu. Tetapi sebenarnya dulu awalnya apakah lambung dulu apa kecemasannya dulu itu kita nggak bisa pastikan. Nah tetapi terus kalau nggak bisa dipastikan gimana ya, diperbaiki dua-duanya aja. Langsung dari ya kecemasannya diperbaiki, lalu secara fisik juga diperbaiki. Nah kalau secara fisik ya, nanti kita akan fokus ke zikir nafas ya. Zikir nafas untuk mengobati saat problem lambung muncul. Jadi saat kambuh. Itu sangat banyak sekali dan rata-rata begini kan. Itu kalau orang salah langkah. Salah langkah itu maksud saya begini. Terlalu cepat minum obat kimia, terlalu cepat, bukan nggak boleh ya. Ya, sekali lagi bukan nggak boleh. Jadi terlalu cepat. Jadi bahkan kadang-kadang ada yang semacam ini ya, jaga-jaga. Nah itu kadang-kadang justru nggak bagus, karena bagaimanapun nanti ketika orang terlalu banyak minum obat kimiawi itu melelahkan lambung juga pada akhirnya. Iya kan, tetap dicerna kan. Jadi sekali lagi kita disclaimer itu bukan nggak boleh. Ya mungkin satu saat itu penting orang minum obat kimia untuk lambung maksudnya. Tetapi jangan terlalu cepat. Nah paling bijaksana sebenarnya pakai cara-cara non kimiawi dulu, dan itu ada caranya ya, semoga berhasil lah ya. Jadi nanti kita akan sampaikan cara-cara non kimiawinya. Sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita misalnya dengan herbal ya. Ya kalau di kita sudah sering sampaikan ada herbal itu yang biasanya cocok, sekali lagi saya bilang biasanya cocok itu kunir, temulawak, laos atau lengkuas ya. Jadi kunirnya 1 jempol, laosnya 1 jempol, kunir 1 jempol, temulawaknya 1 jempol, laosnya setengah jempol. Cukup dibersihkan lalu di blender, diambil airnya lalu dikonsumsi gitu aja. Nah itu bisa secara teoretik baik ya, bisa membantu dan mungkin banyak sekali pasien yang sudah merasakan. Atau kalau di klinik bisa dilakukan akupresur, pemijatan titik lambung 36.
yang ada di bawah lutut itu, lalu bisa direfleksi terutama di tangan kiri yang di dekok-dekoknya ini. Nah ini kalau itu ilmu refleksi di kaki kiri juga gitu ya. Jadi kalau pijat refleksi, area lambung itu di tubuh, di tangan kiri, di telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri, yang di bagian ininya, dekoknya itu. Ya itu cara fisiknya, cara fisik. Tetapi sebenarnya ada cara yang saya berani bilang itu jauh lebih baik. Kalau kan cara fisik ya. Cara fisik itu kita membutuhkan, misalnya gini, kalau pas lambungnya kambuh kan butuhnya cepat. Nah kadang-kadang apa enggak itu laos apalagi kalau anak kos. Ya anak kos kan bumbu dapurnya nggak lengkap ya, apalagi nggak pernah masak kan. Nah nyari kunir dulu di pasar, nyari temulawak dulu di pasar ya, mungkin itu akan merepotkan. Ya mungkin kalau bagi ibu rumah tangga ya, kalau laos, kunir, temulawak, kalau laos ya biasanya ada kan, kalau nyayur kan banyak pakai laos, kunir, tapi temulawak seringkali tidak tersedia. Nah atau misalnya pakai cara ini kalau aku presur butuh profesional ya, jadi kalau pemijatan. Jadi kalau kami lakukan pemijatan orang nggak kuat, tekanannya nggak kuat kan kurang bermanfaat, kurang efektif. Jadi itu butuh orang lain. Tetapi cara yang akan kita bahas hari ini itu nggak perlu orang lain, nggak perlu bahan. Secara mandiri bisa dimanapun bisa. Ya coba kalau pas nyuwun sewu, pas adik-adik mahasiswa pas kambuhnya di kampus, apalagi mau ujian nih. Nah, ya mau ujian stres pas kambuh. Atau ibu-ibu yang bekerja, atau bapak ibu yang bekerja di kantor, ya kan kalau tadi pijit mau lakukan akupresur butuh meluangkan waktu sekian lama kan, untuk datang ke profesional ya, untuk datang ke ahli akupresur, ahli refleksi gitu, butuh waktu. Temulawak sama kunir laos ya paling di kantor gimana itu di kantor. Kalau untuk pencegahan sih baik. Nah bagaimana ketika kita kambuh, pada saat seseorang itu kambuh problem lambungnya. Nah dikir nafas itu sebenarnya bisa ya, bahkan sangat potensial, saya bilang ya, sangat potensial jika dilakukan dengan baik ya, dengan penuh penghayatan. Nanti insya Allah akan banyak sekali membantu ya, banyak sekali membantu itu maksud saya berkurang rasa sakitnya ya, berkurang rasa sakitnya. Kalau itu dilakukan secara rutin sebenarnya mungkin malah bisa menyembuhkan, ada efek penyembuhannya, ada efek penyembuhannya ya. Jadi itu ya. Dan problem lambung ini kan banyak sekali Kak ya. Problem lambung itu kalau di klinik kita mencari orang yang lambungnya bagus itu susah. Jadi kalau tahunya dari mana? Dari denyut nadi, dari lidah itu kan ketahuan. Oh ini problem lambungnya sudah lama. Jadi kalau dari lidah itu kita bisa ngecek pemeriksaan lewat lidah itu kita bisa ngecek energi di lambung, energi di limpa, energi di jantung, energi di usus kecil, di usus besar itu kita bisa lihat lewat lidah. Itu ada ilmunya ya. Ilmu diagnosis kalau di pengobatan timur, ilmu diagnosis melalui pemeriksaan fisik. Nah itu terus pemeriksaan lewat nadi. Nah kalau kita lakukan itu, nyari orang yang lambungnya bagus itu susah. Jadi sebenarnya problem lambung itu banyak dialami oleh banyak orang dengan level yang beda-beda ya. Ada yang level ringan mungkin hanya sebah saja, sampai ada level berat sampai sesak nafas, sampai sampai kecemasannya kayak nggak terkontrol. Ya sampai ke level nyun sewu ya, level problem mental ya. Dan memang problem mental ya itu kebanyakan diawali dari pencernaan Kak ya. Sehingga Rasulullah itu kan ada sebuah makalah lah, itu dawuh bahwa lambung itu gudangnya penyakit dan sekaligus itu gudangnya obat. Jadi kalau teman-teman sufi misalnya melihat ada orang misalnya problem kolesterol tinggi, problem asam urat tinggi, problem gula darah tinggi, itu sebenarnya urutan perbaikannya diawali dari lambung dulu. Kalau misalnya orang diabetes, ini contoh ya, kalau orang diabetes ini diobati hanya melalui bekam misalnya,
Ya kalau dibekam ya turun, diambil loh. Tapi sesaat itu aja. Iya ya turunnya saat itu gitu. Ya besok kan bisa naik lagi. Selama belum memperbaiki pencernaan. Nah sehingga memperbaiki lambung itu sebenarnya kuncinya. Kunci ini secara fisik loh ya, secara fisik. Kunci untuk mengobati atau untuk menjaga kesehatan kita secara umum itu sebenarnya melalui penjagaan terhadap lambung. Nah, bagaimana jika lambung kita pas kambuh? Nah, ini apa yang kita bahas hari ini, zikir nafas untuk memperbaiki lambung saat kambuh. Nah, jadi begini sederhananya ya. Saya langsung saya beri tips-tipsnya ya. Jadi gini, teman-teman harus paham dulu. Titik lambung itu kalau lambungnya, organ lambung itu sebagian besar di perut kiri. Ya, di perut kiri ya. Perut kiri atas, jadi dia di bawah diafragma, yang di atasnya itu ada jantung sama paru ya. Jadi di sini sebagian besar. Ya ada yang di kanan tapi sebagian besar di sini. Ya. Tetapi ada titik lambung, jadi beda ya. Kalau tadi kan ini organ, kalau organ itu besarnya kurang lebih segini ini. Nah ini segini ini organ lambung. Titik lambung, titik depan namanya Kak. Ya titik mu namanya. Itu di antara ini kan pusar. Lalu ini ulu hati, ini tulang, coba diraba, ini tulang. Nah, tengah-tengahnya. Ini titik lambung ini. Maksudnya titik itu apa sih? Ini sebenarnya titik di mana energi lambung paling gampang keluar masuk. Itu lewat ini. Ya, jadi titik depan itu artinya titik di mana lambung, di mana organ dalam paling mudah mengeluarkan energi dan dimasuki energi. Makanya dipegangnya di sini kalau pas problem lambung ya, dipegangnya di sini. Atau kalau teman-teman lebih nyaman memegang di organnya juga nggak apa-apa. Jadi langsung ke sini atau di tempat yang paling nyeri. Karena dawuh Rasulullah itu gini nih, ini dawuh Rasulullah ya. Idza ta'alam fi jasadika dhu yadaka 'alal ladzi ta'alam summa qul bismillahirrahmanirrahim salasan. Jadi kalau tubuhmu sakit, peganglah. Nah, tempat yang sakit itu lalu dibacakan bismillahirrahmanirrahim salasan. Artinya memegang itu baik. Ya, memegang itu memiliki efek memberi energi positif. Ya. Nah, lalu lakukan zikir nafas jasadi. Ya, zikir nafas jasadi itu gini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di di podcast kita tentang zikir nafas. Nah, zikir nafas jasadi itu intinya menyadari nafas. Nah, kalau kita membuat tutorial tentang zikir nafas jasadi, karena itu untuk mempermudah, itu kita pakai ritme tertentu. Ya. Jadi 5 detik tarik nafas, 5 detik hembuskan nafas, atau 4 detik tarik nafas, 6 detik hembuskan nafas. Itu sangat baik kalau bisa. Tetapi banyak orang, beberapa pasien ternyata melakukan nafas 55 itu ada yang nggak nyaman. Nah itu memang hal semacam itu sangat bisa terjadi. Nah sehingga yang paling bagus sebenarnya begini Kak. Bukan paling bagus ya, paling aman. Jadi teman-teman kalau zikir nafas jasadi itu tarik nafas ya. Kalau sudah merasa ingin hembuskan nafas, baru hembuskan nafas. Jadi tarik nafasnya misalnya, nah saat ini saya pengen hembuskan nafas, saya baru hembuskan nafas. Hembuskan nafas juga gitu, saat ingin tarik nafas, saya tarik nafas. Jadi sadari keinginan untuk menarik atau menghembuskan nafas. Ini bisa buat belajar peka sama tubuh sendiri. Nah, ini mau belajar peka, sehingga kita menjadi peka pada tubuh kita sendiri. Tapi biasanya orang kalau latihannya kayak gitu, mau rutin, itu nanti biasanya nafasnya makin panjang. Jadi tarik nafasnya bisa sampai 10 detik. Ya, nanti hembuskan nafas bisa sampai 10 detik gitu. Kalau membiasakan diri. Dan nanti ini tekniknya paling bagus dilakukan sambil tiduran. Paling bagus bukan berarti duduk nggak boleh. Ya duduk boleh, tapi kalau ada ruangan yang kira-kira bisa untuk tiduran, misalnya di kantor mungkin ada tempat tertentu yang dipakai bisa untuk istirahat ya. Atau kalau di rumah kan gampang ya, pakai tiduran. Itu paling bagus, pakai tiduran. Dan ingat nafasnya nafas diafragma. Ya. Nafasnya diafragma. Tentu alasannya ada secara ilmiah ya. Nafas diafragma itu jauh lebih bagus
daripada nafas dada untuk tujuan-tujuan pengobatan fisik psikologis. Kalau untuk tujuan power itu mungkin beda, mungkin nafas dada bisa dipakai. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan pengobatan fisik psikologis paling bagus nafas diafragma kan? Ya, jadi nafas diafragma lalu ditarik nafas sepelan mungkin. Ya, sepelan mungkin ya, jangan langsung gitu, jangan langsung. Nah, itu namanya nafas besar. Ya, bukan nggak boleh, tapi nanti kurang efektif. Jadi tak santai, rileks, ya, tarik nafas seringan mungkin yang kita nyaman. Waktu tarik nafas mungkin beberapa detik kok ingin menghembuskan nafas. Waktu ingin langsung hembuskan nafas. Nggak usah dipaksa. Nggak usah misalnya kalau nafas 55 kan kadang-kadang baru 3 detik sudah pengen menghembuskan nafas. Cuma karena harus 55 kan memaksa 2 detik. Ya, itu mungkin penyebab tidak ya nyaman. Mungkin ada yang tidak nyaman karena dia nggak bisa lalu dipaksa ya. Makanya latihannya yang paling aman sebenarnya gitu. Tarik nafas. Nah, ketika ingin hembuskan nafas baru hembuskan nafas. Kata hembuskan nafas kan sudah ada, kalau terlalu lama kan ada nggak nyamannya. Kan pengen tarik nafas. Jadi selalu ingat hembuskan nafas saat pertama kali ingin hembuskan nafas. Tarik nafas saat pertama kali ingin tarik nafas, nggak perlu ditambahi, nggak perlu dipaksa gitu maksudnya. Ya, sehingga nanti teman-teman kalau latihannya kayak gitu nanti peka, nggak betul. Jadi gampang peka sama tubuh sendiri. Itu sebenarnya kalau orang melakukan hal semacam itu anxiety, kecemasan itu bisa jauh berkurang. Hanya dengan begitu toh. Karena kecemasan itu kan sebenarnya belayang-belayang kan, pikirannya kan kemana-mana. Namanya, iya, saraf simpatisnya aktif. Nah, secara sederhana kalau orang menyadari nafas kan dia kembali nggak mikir liane kan mikirnya ini. Nah, itu secara sederhana. Nanti bisa dijelaskan secara ilmiah. Saraf parasimpatisnya jadi lebih bagus. Nanti oksigenasi tubuh jadi lebih bagus, itu bisa dijelaskan. Karbon dioksida tidak terlalu banyak keluar, nanti mengurangi rasa sakit, itu bisa dijelaskan. Cuma penjelasan paling gampang kan nafas itu membawa kita ke dalam. Ya kan? Anxiety atau kecemasan kan keluar. Kan kita terlalu keluar. Nah, nafas itu menjaga kita masuk ke dalam atau mengajak kita masuk ke dalam diri. Nah, itu cara ngomong sederhananya ya. Jadi itu kan, itu lakukan kurang lebih 1 menit. 1 menit aja, 1 menit. Boleh lebih, boleh. 1 menit itu batas minimal lah, batas minimal. Jadi nanti minimal kita lakukan 7 menit ya Kak, nanti ini teknik ini ya. Oh, 7 menit. Jadi 7 menit untuk mengobati problem lambung saat kambuh. Ya, saat kambuh ya. Kalau untuk mencegah kan kemarin sudah untuk mengunyah makanan, dengan mencintai lambung dan seterusnya. Nah, sudah ada di podcast yang dulu. Nah, baik. Jadi setelah menyadari nafas 1 menit, itu nafas jasadi namanya. Nanti sebenarnya ada 3 nafas jasadi itu. Cuma udah gitu aja cukup. Nafas jasadi itu ada menyadari keluar masuknya nafas, menyadari aliran nafas, dan menyadari jeda antar nafas. Kan ada 3 itu nafas jasadi. Tapi teman-teman nggak usah ini sedang kambuh, sudah langsung aja zikir nafas, cukup sadari nafas, tapi tekniknya kayak tadi. Tarik nafas, ketika pertama kali ingin hembuskan, tapi pelan, nggak usah tergesa-gesa. Nanti ketika hembuskan, terasa ingin tarik nafas. Jadi pertama kali ada rasa ingin tarik nafas itu ditarik nafasnya, pertama kali ingin hembuskan nafas dihembuskan, nggak usah dipaksa. Nanti kalau dipaksa ya itu ada ketidaknyamanan itu ya. Nah, lalu setelah itu bikin nafas kolbi. Nah, ini Mas Abi itu waktu tarik nafas tadi kan sudah 1 menit ya, 1 menit. Biasanya kalau sudah 1 menit itu sudah bisa merasakan, intuisinya sudah jalan kan? Intuisi tarik nafas kapan hembuskan nafas itu kan sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan 1 menit tadi bikin nafas jasadi, terus tarik nafas, terima dalam hati aja, terima, ikhlas. Nggak usah disebut terimanya apa, ikhlasnya apa juga nggak apa-apa, pokoknya terima, ikhlas itu. Pokoknya tarik nafas, terima. Ketika ingin menghembuskan nafas, kita hembuskan nafas terus ikhlas. Ketika teman-teman merasa ingin tarik nafas, terima. Ketika terasa ingin menghembuskan nafas, hembuskan nafas, ikhlas. Jadi
zikirnya terima ikhlas. Ya, terima ikhlas. Itu otomatis kayak ambang rasa sakitnya akan berkurang. Ya, nanti apalagi kalau nafasnya betul, nafas perut itu, wah lebih bagus lagi itu. Dan nafas perut itu lebih enak ketika tiduran tadi? Ya, saya tiduran. Makanya saya anjurkan memang tiduran, tetapi kalau tidak memungkinkan sambil sambil duduk boleh, tapi paling bagus ya terbaring, ya dengan berbaring itu lebih mudah dan lebih nyaman. Jadi nanti itu kalau kita sambil berbaring tarik nafas itu kayak lambung itu nanti rileks kan? Ya rileks, ya, sehingga rasanya lebih nyaman. Jadi lalu setelah tarik sadari nafas ya, zikir nafas jasadi, terus zikir nafas kolbi ya, terima ikhlas. Lalu zikirnya ditambahi zikir la ilaha illallah. Nah setelah 3 menit ya, jadi zikir nafas jasadi 1 menit. Yang kolbi 3 menit. Ya, kolbi 3 menit. Sekarang zikir la ilaha illallah dengan nafas ya. Nah jadi waktu tarik nafas la ilaha, hembuskan nafas illallah. Atau nah ini waktu tarik nafas biar ini lebih penghayatan. Nanti teman-teman terserah ya, rasanya lebih terhayati yang mana. Punya 2 pilihan, pakai bahasa Arab tadi la ilaha illallah. Jadi waktu tarik nafas la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Terus illallah waktu hembuskan nafas, kecuali Allah ya. Boleh la ilaha illallah tapi tahu maknanya ya. Atau nah tarik nafas tidak ada yang menyembuhkan saya, hembuskan nafas kecuali Allah. Tarik nafas tidak ada yang bisa menyembuhkan saya, hembuskan nafas kecuali Allah. Dalam hati saja, dalam hati saja. Nanti kalau lewat ini nanti nafasnya jadinya jadi agak berubah. Jadi lewat mulut juga. Nah, ini jadi lewat mulut nanti ya. Jadi paling bagus tuh nafas untuk problem kayak gini kan hidung-hidung, sehingga saya menganjurkannya nafasnya nafas di dalam hati, zikirnya zikir di dalam hati ya. Nanti kalau sudah sehat bisa lewat lisan, misalnya tarik nafas Allah, hembuskan hu, atau tarik nafas la ilaha, waktu hembuskan nafas illallah, nah, itu boleh. Tapi ini paling bagus kalau untuk mengurangi rasa sakit, zikirnya dalam hati saja, dihayati ya. 7 menit Kak berarti. Jadi zikir nafas jasadinya tadi 1 menit, menyadari nafas, terus terima ikhlasnya 3 menit, terus la ilaha illallahnya 3 menit. Nah, yang la ilaha illallah ini bisa la ilaha illallah, bisa pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Indonesia mboten enten pangeran kejawi Allah, boleh pakai bahasa Jawa gitu. Atau nah biasanya orang yang paling justru lebih terhayati itu jika begini, tarik nafas tidak ada yang bisa menyembuhkan saya, hembuskan kecuali Allah. Tarik nafas tidak ada yang bisa menyembuhkan saya, illallah, kecuali Allah. Nah begitu, tarik nafas 3 menit, berarti totalnya 7 menit. Nah totalnya 7 menit insya Allah ya. Nanti rasa sakit di dalam lambungnya tadi bisa berkurang. Nah selama tarik nafas hembuskan tadi sangat baik jika sambil memegang yang paling nyeri ya, itu sangat baik. Tetapi kalau misalnya nggak dipegang gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa juga, yang penting paling nyaman. Yang paling nyaman, memang rata-rata orang itu dipegang paling bagus. Kalau di rumah boleh dipegangin sama istrinya, sama suaminya gitu, yang di sini. Tapi kalau megang hati-hati ya. Jadi kalau megang, apalagi kalau lambung sakit, kalau ada peradangan di dalam jangan ditekan. Tekan nanti sakit. Jadi ditempel. Ikutin nafasnya. Jadi kalau waktu tarik nafas ya diikutin, hembuskan nafas diikutin. Tidak perlu ada penekanan. Tidak perlu ada penekanan, nanti agak berisiko jika di dalam lambung ada lukanya. Nah itu yang sering problematis dan menimbulkan masalah itu orang pijat di perut, karena perutnya sakit terus dibujuti di perut itu terlalu ditekan, padahal di dalamnya ada infeksi, itu kan bisa malah memburuk. Nah ya begitu ya Kak ya. Jadi intinya saya ringkas ya, bagaimana cara menggunakan zikir nafas untuk mengobati problem lambung yang sedang kambuh. 1, zikir nafas jasadi 1 menit, menyadari nafas.
2 zikir nafas kolbi, yaitu apa namanya, dengan terima ikhlas 3 menit, lalu la ilaha illallah sebagai afdhalul zikri, ya paling bagus-bagusnya zikir kan la ilaha illallah ya, itu selama 3 menit. Jadi totalnya 7 menit tadi. 7 menit. Nanti semoga nanti saya buatin tutorialnya, videonya. Ya, Jadi bisa langsung dipraktekkan. Ya, nanti bisa langsung dipraktekkan. Ya, saya kira demikian kami untuk hari ini. Terima kasih ya Pak untuk Ya. hari ini pembahasannya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mengalami problem lambung yang sering kambuh. Ya. Untuk pembahasan mengenai segi fisiknya, cara mencegahnya itu udah ada di beberapa podcast ngobati sebelumnya, dan untuk zikirnya juga yang zikir secara teoritis untuk lambung, seperti kayak lambung itu bisa dengan zikir selain zikir lisan itu mencapai zikir fana yang menjaga jarak antar ego itu. Ya. Untuk teman-teman yang masih belum menonton episode sebelumnya, sangat bagus untuk menonton episode sebelumnya sehingga pembahasan ini jadi lebih komprehensif seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk juga like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.